Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kita sekarang akan masuk ke bab bagian 7 tentang Jana Suci Antonius Agung. Kita masuk ke penghormatan kepada rohaniawan. Athanasius sangat menekankan kesetiaan Antonius kepada hierarki gereja. Ia menggambarkan Antonius sebagai sosok yang sangat menghormati aturan gereja dan menganggap setiap rohaniawan lebih tinggi darinya. Antonius tidak malu menundukkan kepala kepada para uskup dan imam, bahkan kepada diakon. Poin ini sangat penting bagi Athanasius karena saat itu gerakan monastik berkembang pesat dan berpotensi menjadi Kristen tanpa gereja. Para biarawan, termasuk Antonius, seringkali bukan rohaniawan dan bahkan menolak menjadi rohaniawan. Dengan menggarisbawahi penghormatan Antonius terhadap hierarki gereja, Antonius berusaha menyalurkan energi gerakan monastik agar bekerja untuk gereja yang lebih luas, bukan melawannya. Lebih mencolok lagi adalah simbolisme politik dari wasiat terakhir Antonius. Antonius mewariskan jubah dan salah satu pakaian dari kulit dombanya kepada Athanasius. Tindakan ini merupakan bagian dari motif yang lebih besar dalam kehidupan Antonius. Antonius sebagai Elia yang baru dan Athanasius sebagai Elisa yang baru. Menurut 2 Raja-Raja 2 ayat 9-14, Elisa menerima 2 bagian dari roh Elia. Dalam konteks ini, wasiat Antonius memberikan tanda nyata akan legitimasi wewenang Athanasius di mata para biarawan, terutama saat wewenangnya sedang dipertanyakan. Golongan Melitius. Bagi Athanasius, politik dan ortodoksi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ia menggambarkan Antonius sebagai teladan ortodoksi. Dikatakan bahwa Antonius secara sadar dan sengaja menghindari orang-orang sesat, termasuk 2 kelompok yang menjadi target utama polemik Athanasius, Melitian dan Arian, yaitu Melitian dan Arian. Skisma Melitian telah memecah belah gereja Mesir secara tajam. Mereka adalah pihak yang bersaksi melawan Athanasius dan memainkan peran kunci dalam penggulingannya di Konsili Tirus pada tahun 335. Athanasius membalasnya dengan memfitnah Melitius dan mengklaim bahwa para pengikut Melitius seperti anjing yang tidak dapat melupakan muntahannya dan telah lagi-lagi mengganggu gereja. Ia bahkan menyamakan mereka dengan bunglon karena bersekongkol dengan kaum Arian. Dalam kehidupan Antonius, Athanasius menempatkan kata-katanya sendiri di mulut Antonius, membuat Antonius memperingatkan para pengikutnya untuk tidak bersekutu dengan kaum Melitian. Hal ini sangat penting karena ada banyak biarawan dan biara Melitian yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh besar dalam gerakan monastik. Golongan Arian. Jika Antonius diperintahkan untuk memperingatkan para putranya yang monastik terhadap bahaya kaum Melitian, ia bahkan lebih kuat lagi memperingatkan mereka untuk menolak kontak apapun dengan kaum Arian. Pertentangan Arian adalah inti dari karier dan teologi Athanasius. Tidak mengherankan Antonius digambarkan sebagai lawan yang setia dari kaum Arian
dan juru bicara teologi Athanasian. Antonius digambarkan meninggalkan padang gurun untuk datang ke Alexandria demi mengoreksi pandangan yang salah bahwa ia mendukung kaum Aryan. Ia mengecam Arianisme sebagai bidat terakhir dan pendahulu antikristus. Retorika yang juga ditemukan dalam karya-karya Athanasius, Antonius juga mengulangi argumen favorit Athanasius bahwa jika putra adalah ciptaan seperti yang dikatakan kaum Aryan, maka penyembahan terhadapnya akan sama dengan penyembahan makhluk, persis seperti yang dilakukan kaum pagan. Athanasius juga memasukkan unsur-unsur Athanasian lainnya seperti menggunakan istilah ejekan Ariomania dan menyiratkan bahwa doktrin Arian lebih buruk dari racun ular. Kerasnya penolakan Antonius terhadap Arianisme juga ditunjukkan melalui mukjizat yang dilakukannya. Dalam kunjungannya ke Alexandria, Antonius menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan setelah mengecam doktrin Arian. Peristiwa ini meyakinkan banyak orang, bahkan kaum pagan, bahwa Allah berada di pihak Athanasius. Kehidupan Antonius juga menceritakan kisah seorang Balasius, seorang komandan militer yang menganiaya orang Kristen Athanasian. Setelah Antonius mengirim peringatan profetik kepadanya, Balasius tewas digigit kudanya sendiri, yang menunjukkan bahwa nubuat Antonius terwujud begitu cepat dan menegaskan kembali bahwa Tuhan mendukung kaum Nisene, bukan kaum Aryan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Antonius yang bersejarah memang memiliki pandangan anti-Aryan. 7 surat Antonius yang konon ditulis olehnya berisi serangan eksplisit terhadap Aryan. Meskipun keaslian surat-surat ini masih dipertanyakan, surat-surat tersebut menunjukkan bahwa Antonius menentang pandangan Arius. Selain itu, sejarawan kuno seperti Sozomen dan Rufinus melaporkan bahwa Antonius mengirim surat kepada Kaisar Konstantinus untuk mendukung Athanasius. Kebijakan Athanasius untuk melarang kontak dengan kaum Aryan sangat dihormati oleh para biarawan di padang pasir. Sebuah biara di Tebes bahkan mengecat surat dari Athanasius di dindingnya yang menunjukkan seberapa luas kebijakan tersebut diketahui dan dihormati. Bukti lainnya termasuk penolakan para biarawan Pachomius untuk berdoa bagi komandan militer Aryan dan kisah tentang Abasisos yang membungkam kaum Aryan dengan meminta muridnya membacakan buku Athanasius. Antoni di Barat Latin. Athanasius senang dengan paradoks dan dia melihat Antonius sebagai perwujudan paradoks, karena Antonius telah menjadi terkenal di mana-mana dan dikagumi oleh semua orang dan sangat dirindukan oleh orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Orang-orang mengenalnya di Spanyol dan gaul di Roma dan Afrika. Namun dia telah menghabiskan tahun-tahun panjangnya tersembunyi dan duduk di sebuah gunung. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Athanasius bersikeras hanya Tuhan yang bisa mengambil seseorang yang bertindak secara rahasia dan menjadikan kebajikannya sebagai cahaya besar yang bersinar di lautan. Dengan diterbitkannya biografi Athanasius, ketenaran Antonius menyebar hingga ke ujung dunia Romawi. Itu adalah salah satu buku terlaris Kristen pertama.
Gregorius dari Nazianzus seperti yang telah kita lihat menyebutkannya dalam panegiriknya tentang Athanasius pada tahun 380. Dan Jerome ketika dia menulis tandingan Kristen untuk Suetonius on Illustrious Man pada tahun 392 mencantumkan Antoni di antara prosesi terkemuka dari tokoh-tokoh Kristen terkemuka dan mencatat bahwa Athanasius telah menyusun sebuah buku yang luar biasa tentang kehidupan Antonius. Segera setelah kemunculannya dalam bahasa Yunani, terjemahan Latin anonim muncul pada tahun 370. Terjemahan kedua yang lebih elegan ke dalam bahasa Latin dibuat oleh teman Jerome, Evagrius dari Antioquia. Mungkin pujian tertinggi adalah imitasi dan karya Athanasius melahirkan banyak peniru. Sekitar tahun 376, Jerome menulis beberapa akan mengarang Life of Paul. Di dalamnya Jerome mengklaim Antoni memiliki pendahulu seorang Paul dari Tebes yang dieksploitasinya cocok dan mengantisipasi ekstrim dari kesendirian gurun Antoni. Suatu saat sebelum tahun 400, Sulpicius Severus akan menggunakan tema-tema Athanasian untuk Life of Martin of Tours-nya untuk memberikan pahlawan kepada Barat Latin yang cocok dengan eksploitasi Antoni. Ketika Paulinus dari Milan menulis Life of Ambrose, dia mengakui dalam kata pengantar bahwa karya Athanasius adalah salah satu modelnya. Palladius membuat pengakuan serupa pada tahun 420-an ketika menyusun catatannya tentang kehidupan para bapak gurun yang disebut Lausias History, kehidupan para santo mengalir dari pena Kristen, dan hampir semuanya menunjukkan tanda-tanda menggunakan Life of Antony sebagai prototipe sastra mereka. Menambangnya untuk episode motif bahkan ungkapan dari First Greek Life of Pachomius sekitar tahun 400 hingga History of Monk of Palestine karya Cyril dari Sitropolus pada tahun 440 hingga Dialogis karya Gregory the Great pada tahun 590-an, karya Athanasius akan sangat membentuk biografi di barat abad pertengahan, dan terjemahan Latin Evagrius dari Life of Antony dapat ditemukan di rak-rak hampir semua perpustakaan biara abad pertengahan. Tetapi Life Athanasius tidak hanya mempengaruhi sastra Kristen, ia itu mempengaruhi kehidupan Kristen. Barometer kekuatannya adalah insiden yang terjadi di Milan pada pertengahan 380-an. Seorang Afrika berusia 30 tahun baru-baru ini tiba di kota setelah baru saja memenangkan penunjukan untuk kursi retorika kota, posisi yang sangat bergengsi terutama mengingat status Milan sebagai kediaman kekaisaran. Pada saat penunjukannya, pria itu adalah seorang Manichae, yaitu anggota sekte Gnostik Persia yang eksotis dan ilegal. Dia membawa serta selirnya dan para remajanya. Sesampai di sana, orator muda itu mulai mengalami pertobatan dramatis menjadi Kristen. Kita sering mengenalnya sebagai Agustinus dari Hippo 354-430, dan kisah pertobatannya dicatat dalam karya klasiknya Confession. Segera setelah tiba,
Agustinus mulai berada di bawah pengaruh uskup Kristen Milan Ambrosius. Tahun 397 wafat. Ambrosius adalah seorang pembicara berbakat yang menyenangkan jemaatnya dengan pinjaman eruditnya dari teolog Yunani mutakhir. Agustinus awalnya datang bukan untuk alasan agama. Dia mengira Kristen adalah agama yang kasar. Dia datang untuk memeriksa pesaing lokalnya untuk melihat apakah retorika Ambrosius layak mendapatkan reputasinya. Dia terpesona pada awalnya bukan oleh pesan Ambrosius tapi oleh kefasihannya. Namun sering waktu dia menjadi terkesan dengan keilmuan Ambrosius, dengan cara dia menafsirkan kitab suci seperti yang telah dilakukan Origen, mengeluarkan makna simbolis dari bagian-bagian yang di permukaannya tampak absurd. Agustinus memutuskan untuk meninggalkan kaum Maniche dan sekali lagi menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. Tapi dia tetap seperti yang telah dia buat sebagai seorang anak kembali di Afrika Utara. Seorang katekumen, dengan kata lain seorang Kristen tapi belum dibaptis. Ini tidak jarang terjadi pada abad keempat. Banyak orang Kristen tetap menjadi katekumen selama bertahun-tahun, takut akan komitmen habis-habisan dari baptisan. Pada saat yang sama, Agustinus sibuk mencoba memajukan karirnya. Di pagi hari dia mengajar, di sore hari dia berkeliling mengunjungi calon pelindung dengan harapan memenangkan posisi yang bahkan lebih tinggi, mungkin jabatan gubernur. Sementara itu ibu Agustinus telah tiba. Dia membuatnya memecat gundiknya selama 15 tahun dan berhasil mengatur pernikahannya dengan seorang gadis Katolik yang layak dari keluarga kaya Milan. Tapi gadis itu masih sangat muda, mungkin baru 12. Bagaimanapun 2 tahun di bawah usia pernikahan. Perbedaan usia seperti itu tidak jarang terjadi pada masa itu. Tapi itu berarti Agustinus harus menunggu. Jadi dia telah menemukan gundik baru untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama dia gelisah tentang banyak hal. Dia gugup tentang menyampaikan penekritik di hadapan kaisar. Dia memiliki segala macam pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada Ambrosius. Tapi Ambrosius, salah satu tokoh paling kuat di kekaisaran, adalah pria yang sibuk. Agustinus juga telah membaca buku-buku oleh filsuf Neoplatonis, tentu saja Plutonius dan mungkin Properti, dan tampaknya telah menjadi bagian dari lingkaran Kristen elit yang melihat bagaimana bentuk Platonisme ini tampaknya beriringan dengan kekristenan, dan pada saat yang sama menawarkan perspektif dan konsep yang memberikan kekristenan kedalaman yang tidak terduga dan koherensi intelektual yang lebih besar. Pada saat inilah dalam karirnya Agustinus mendengar kisah Antonius. Selama liburan musim panas pada Agustus 386, Agustinus dan beberapa teman tinggal di sebuah rumah di pinggiran Milan. Pontitianus, sesama orang Afrika dan seorang pejabat pemerintah, terkejut menemukan Agustinus membaca surat-surat Santo Paulus. Dia kemudian menceritakan kepada Agustinus dan teman-temannya kisah Antonius. Itu mengguncang Agustinus sampai ke akhirnya. Dia berteriak kepada seorang teman yang bernama Alipius, "Ada apa dengan kita? Apa yang telah kamu dengar itu? Orang-orang yang tidak berpendidikan bangkit dan merebut surga." Matius
11 ayat 12. Dan kita dengan budaya tinggi kita tanpa hati, lihat di mana kita mengguling-guling dalam lumpur daging dan darah. Apakah karena mereka itu depan kita sehingga kita malu untuk mengikuti? Apakah kita tidak merasa malu karena bahkan tidak berusaha untuk mengikuti? Perhatikan apa yang dari Antoni yang membuat Agustinus terkejut bahwa Antonius tidak berpendidikan namun mampu merebut surga dengan badai. Pontitianus juga memberitahu Agustinus dan teman-temannya tentang dua pejabat Romawi yang bekerja di Trier sebagai agentis in rebus, polisi rahasia. Keduanya pada suatu hari membaca Life of Antony dan begitu terharu sehingga mereka mengundurkan diri dari posisi mereka. Mereka menyadari betapa penting menjadi teman kaisar dalam kediktatoran militer. Betapa gentingnya menjadi teman kaisar dalam kediktatoran militer yang jungkir balik di kekaisaran Romawi akhir. Mereka melihat bahwa Antony telah mengikuti jalan yang lebih aman, bahwa ia menjadi teman bukan dari kaisar tapi dari Tuhan. Dan demikianlah mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan menjadi biarawan. Kisah-kisah ini menghantui Agustinus. Putus asa, dia mengembara ke taman rumah tempat mereka tinggal dan melemparkan dirinya ke tanah dan mulai menangis. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang anak memanggil, "Toleleki, toleleki, ambil dan baca." Dia berhenti menangis dan berdiri dan memikirkan Antony lagi, karena saya telah mendengar bagaimana Antony kebetulan hadir pada pembacaan Injil dan menganggapnya sebagai nasihat untuk dirinya sendiri ketika kata-kata itu dibacakan. Pergilah, jual semua yang kamu miliki, berikan kepada orang miskin, dan kamu akan memiliki harta di surga, dan datanglah ikuti saya. Dengan ucapan yang terinspirasi seperti itu, dia segera bertobat. Gambaran pertobatan Antony ini yang terinspirasi oleh teks kitab suci menginspirasi Agustinus. Dia bergegas kembali dan mengambil salinan surat-surat Paulus. Di sana dia membaca bagian pertama yang dia temui, yang kebetulan adalah Roma 13 ayat 13 sampai 14. Bukan dalam kerusuhan dan pesta mabuk-mabukan, bukan dalam erovisme dan ketidaksenonohan, bukan dalam perselisihan dan persaingan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus dan jangan membuat rencana untuk daging dalam hawa nafsunya. Dia diubah seolah-olah cahaya kelegaan dari semua kecemasan membanjiri hati saya. Agustinus segera menulis kepada Ambrosius dan mendaftar untuk baptisan Paskah berikutnya. Selama juga sepanjang malam pada 24 sampai 25 April 387 dia dibaptis bersama dengan temannya Alipius dan putra remajanya Adeodatus. Dia sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya yang bergengsi, tetapi penirunya terhadap Antony akan berlanjut. Dia akan kembali ke Afrika Utara dan mendirikan komunitas kecil yang erat dari Survei hamba-hamba Tuhan di pertanian keluarganya di Tagaste. Itu adalah semacam komunitas biara, sangat berbeda dari Antony Agustinus. Misalnya, tidak pernah bisa membayangkan retret biara tanpa buku dan tanpa kegembiraan percakapan dengan teman-teman.
Begitu dia menjadi presbiter di Hippo pada tahun 391, dia diizinkan untuk membawa eksperimen biaranya ke kota. Setelah dia menjadi uskup pada tahun 396, komunitas ini mulai memainkan peran penting tidak hanya di Hippo tetapi di seluruh provinsi Numidia di Afrika Utara. Itu menjadi semacam seminari tanpa tempat pembibitan yang menghasilkan sejumlah uskup terkemuka di Afrika Utara. Kita akan melihat lebih banyak tentang Antoni. Dia membuat penampilan bahkan jika hanya sebuah cameo. Dia hampir di setiap hari karya tentang Bapak Gurun, tetapi izinkan saya kembali ke tempat kita memulai studi tentang Antoni ini. Fakta bahwa dia dimakamkan di makam yang tidak diketahui. Signifikansi dari ini tidak boleh diremehkan. Akhir abad keempat menyaksikan kebangkitan pesat kultus para santo, kuil dan martiria bermunculan di sekitar kekaisaran di Yerusalem, Roma, dan Afrika Utara. Peziarah seperti wanita Spanyol, Egeria akan melakukan perjalanan ratusan mil untuk mengunjungi situs-situs suci tersebut. Namun tidak ada kultus seperti itu yang mungkin untuk Antoni. Dia telah meninggal di tempat terpencil di makam yang tidak dikenal. Kultus internasional Antoni tidak datang dari relik tetapi dari teks. Dengan kata lain, Life of Athanasius memungkinkan jenis pengabdian kultus baru. Kultus teks untuk perdebatan baru-baru ini tentang teks dan kepengarangannya. Ya, demikian pembacaan tentang Dana Suci Athanasius. Nah, sekarang kita akan membaca tentang lampiran-lampiran. Untuk pembacaan selanjutnya tentang lampiran-lampiran. Lampiran 1 nanti tentang Jerome, kehidupan Paulus dari Tebes. Kemudian Antonius bukan biksu paling awal, serta pertemuan Antonius dan Paulus. Antonius menemukan jenazah Paulus, maksudnya Paulus ya mungkin bukan Rasul Paulus ya, tapi Paulus ya siapa ini ya, nanti kita akan baca. Singa liar ia mengubur Paulus, wajah Antonius, dan ini dan selanjutnya kita akan lanjutkan di pembacaan berikutnya. Salam, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.